Shalom, selamat pagi saudara-saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Francisca Romokoi dari Reform Church of Metachen. Dan hari ini saudara-saudara kita tetap berada di program 40 hari Lenten Season atau minggu-minggu sengsara. Dan hari ini adalah hari yang ke-16 saudara yang 40 hari berpuasa. Ini adalah saatnya kita untuk datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan saatnya saya dan saudara mengambil waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Dan saatnya saya ingin mengajak saudara untuk kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan. Satu pujian bersama kita naikkan dan kita nyanyikan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita panggil nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan, kita mau memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang mengucap syukur. Kami datang mencari Engkau. Kami mau ibadah pagi hari ini benar-benar berguna bagi pribadi kami. Dan benar-benar Engkau Tuhan yang kami senangkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah pagi kami hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saya sungguh bersyukur ya, karena ini di hari yang ke-16 kita sudah sampai pada hari-hari yang, atau sekarang sudah ada di minggu ketiga ya, minggu ketiga Lenten season atau minggu sengsara yang ketiga, atau Prapaskah disebut yang ketiga. Dan kita masih tetap setia, masih tetap ada di dalam Tuhan, masih tetap merindukan Tuhan dan kuasa-Nya. Dan saya hari ini mengajak saudara-saudara untuk kita membahas masih di seputaran fokus kepada Yesus. Dan saya ingin kita semua untuk melihat firman Tuhan yang sekarang ini saya pilihkan bagi kita semua. Mengapa kita memerlukan Yesus? Saudara, ini adalah pertanyaan yang umum, tetapi kemudian bagi saya sangat penting, karena banyak orang percaya justru dia hanya menjadi Kristen religion atau beragama, mengikuti orang tua, tanpa atau mengikuti tren, mengikuti sahabat, teman, tanpa keluar dari hati, apakah saya perlu Yesus? Apakah saya perlu Tuhan dan Juru Selamat? Nah, saudara-saudara, saya ingin kita semua untuk membahas bagian ini, untuk kita sama-sama boleh masuk di lebih dalam lagi. Mari bersama saudara-saudara, saya ingin kita membuka bagian firman Tuhan. Apakah saudara sudah siap? Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini yang diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Saudara-saudara, kemarin baru saya sempat mengatakan saat apa makanan itu terasa sangat enak. Saat makanan dimakan saat lapar. Saat apa minuman yang kita minum terasa sangat nikmat. Saat kita minum saat sangat haus. Saudara-saudara, dalam kehidupan orang percaya, kita ada kebutuhan. Kebutuhan kita bervariasi. Tetapi sadarkah bahwa saya dan saudara memiliki kebutuhan pokok, yaitu makanan dan minuman. Nah saudara, kalau saudara masih ingat pelajaran sekolah, apa kebutuhan pokok saudara? Kebutuhan pokok kita adalah makan, pakaian, dan rumah. Tapi kemudian orang-orang mencari atau orang-orang mulai mencari ya, saya bilang mulai mencari kebutuhan-kebutuhan yang lain yang disebut sekunder ya, primer atau primer dan sekunder. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja.
tetapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, ada kebutuhan pokok yang kita perlukan selain makan minum, yaitu firman Tuhan. Yesus sendiri berkata dalam firman yang baru saja kita baca, Yohanes 6 ayat 35 ya. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara, ini penting sekali supaya kita menyadari bahwa ternyata Yesus itu memberikan kepuasan. Ini kata awal. Yesus, ketika kita ada di dalam firman Tuhan, makan firman Tuhan, kita minum firman Tuhan. Artinya apa? Kita mencari kebutuhan pokok kita, yaitu firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara pergi kemana mungkin mencari makan, saudara juga harus berusaha untuk mencari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita belajar mengapa saya harus membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah mulutnya Allah berbicara kepada kita. Saya pernah buat tulisan yang saya buat menggambarkan produsen televisi, saudara ya. Let's say produsen televisi itu mungkin punya merek nama apa saja. Saudara, biasanya ketika produsen televisi memproduksi, dia akan memberikan kartu garansi ya. Kartu garansi di situ berarti saudara harus kembali kalau ada something happen atau ada sesuatu yang terjadi di dalam produk itu, maka saudara harus pergi kepada produsennya atau kepada pabrik yang membuatnya. Dan kemudian garansi itu adalah garansi resmi pabrik biasanya disebut ya. Dan saudara-saudara, ketika saudara mengalami atau televisi itu mengalami kerusakan, maka yang paling eligible adalah pabriknya. Walaupun mungkin ada beberapa tempat yang bisa over. Jadi ketika sudah di-touch oleh yang bukan dari pabrik, maka tidak bisa lagi untuk produsen itu untuk memperbaiki. Nah, saya pernah buat tulisan ini, saya buat anggaplah itu adalah manusia. Saudara tahu, saudara dibuat oleh Tuhan. Saudara diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Dia create saudara image of Allah, image of God, imago Dei kata aslinya. Saudara dibuat dengan cintanya Allah dan diberikan nafas hidup dengan nafasnya Allah. Saudara adalah makhluk depend on God. Makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika saudara mengalami kerusakan apa saja, saya menggambarkan firman Tuhan adalah garansi. Firman Tuhan adalah kartu garansi saudara. Firman Tuhan itu yang akan menuntun saudara untuk tidak menjadi barang yang rusak. Sehingga saudara, kenapa kita memerlukan Allah? Karena dia adalah sumber hidup kita. Saudara berbicara sumber, berbicara pokok anggur yang benar, berbicara tentang kehidupan. Alkitab menjelaskan juga, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi kalau saudara di luar pokok anggur, di luar pohonnya, rantingnya patah, saudara tidak akan ada kehidupan. Saudara punya pohon di rumah ya, kalau saudara rantingnya patah, dia tidak bisa berbuah. Ranting itu akan berbuah kalau dia menempel pada pohonnya, pohon utamanya. Sama dengan saya dan saudara tidak akan menghasilkan apapun kalau saudara tidak dengan Tuhan. Dan kita belajar hari ini, Yesus adalah sumber kekuatan kehidupan kita. Saya katakan sumber kekuatan, kemarin kita baru membahas sebetulnya apa yang mati dalam Taman Eden bukan tubuh, bukan jasmani kita. Yang mati adalah roh kita. Hubungan kita dengan Allah terpisah. Kita tidak bisa lagi berbicara secara langsung. Makanya dalam perjanjian lama dijelaskan Allah mengutus banyak sekali, mulai dari hakim-hakim, ya, mulai dari nabi-nabi, dan kemudian raja yang diurapi Allah. Kemudian pun mereka tidak bisa membuat umat Allah untuk datang menyembah. Karena apa? Karena ada free will yang diberikan kepada kita. Saudara boleh memilih. Saudara boleh memilih apa saja.
Tetapi Tuhan sudah berkata, kalau engkau pilih aku, engkau memilih hidup. Kalau engkau memilih aku, engkau memilih berkat, kata Tuhan. Kalau engkau memilih Tuhan, memilih Allah yang kita sembah, maka saudara jauh dari kehidupan kutuk. Karena itu janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan mudah tertipu dengan apapun keadaan di dunia ini. Karena sumber hidup saudara hanya ada dalam Tuhan, tidak ada tempat lain. Mengapa kita memerlukan Yesus? Karena saya dan saudara diciptakan di dalam hidup ini, dalam hubungan dengan Tuhan. Sampai kita menemukan hubungan tersebut, akan selalu ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Akan ada sesuatu yang hilang, saudara, dalam hidup kita. Bukankah setiap hari kita sering merasakan ada yang tidak beres dalam hati saya? Bukankah seringkali dalam hidup saya dan saudara kita sering kehilangan yang namanya damai sejahtera? Saudara, kita merasa enggak dalam hidup ini ada waktu-waktu tertentu saudara merasa ada bagian dari hidupmu yang kosong? Bahkan ada pengalaman yang lain, banyak teolog-teolog berkata, di dalam hidup manusia itu adalah ruang kosong yang tidak bisa dipenuhi oleh apapun juga selain oleh kuasa Tuhan. Saudara, manusia coba mengisi kekosongan dengan berbagai macam cara, mencoba menutup kekosongan itu, memenuhi semua kekosongan itu dengan uang, namun tidak pernah merasa puas. Saudara punya mobil model ini, saudara ingin mobil model ini, saudara ingin hal-hal yang lebih lagi, ya itu manusia. Manusia selalu merasa tidak puas. Punya ini ingin punya itu. Saudara, simpel ya, saya bilang ya. Yang menjadi lucu, orang yang rambut lurus ingin ingin dibuat curl ya, dibilang ya. Dibuat berombak. Orang yang rambutnya berombak ingin dibuat lurus. Jadi manusia itu sebetulnya selalu ingin mendapatkan sesuatu yang dia tidak miliki. Itu tidak puas namanya. Nah, firman Tuhan menjelaskan kepada kita hari ini bahwa sesungguhnya kalau kamu datang kepada Tuhan, kamu tidak akan lapar lagi. Kamu akan memenuhi semua kebutuhan hidupmu. Bahkan kamu akan dipuaskan. Ini bukan berbicara harta benda, bukan berbicara rumah mewah, bukan berbicara mobil. Saudara percaya, saudara punya rumah bahkan seharga mungkin let's say 100 miliar, saudara akan perlu yang lain. Itu manusia. Karena ternyata bagian kosong dari hidup manusia ini hanya bisa diisi oleh Yesus dan kuasanya. Saudara, Aristotle Onassis, salah seorang pria terkaya di dunia, berkata di akhir hidupnya, jutaan uang tidak selalu menambahkan apa yang dibutuhkan seorang pria dalam hidupnya. Jadi kalau dia berbicara jutaan dolar ya, tidak bisa menambahkan apa yang dibutuhkan oleh seorang pria dalam hidupnya. Berarti apa? Saudara perlu ada yang memenuhi bagian hidupmu. Banyak orang bahkan mencoba memenuhi kebutuhannya. Akhirnya dia terperangkap dengan obat-obat terlarang. Karena konon katanya orang yang pakai obat-obat terlarang dia akan ada sensasi. Dan dia akan namanya ekstase. Pikiran-pikiran yang melayang seperti mau ke sorga. Ada orang yang mencoba memenuhi kebutuhannya dengan alkohol yang berlebihan. Ada orang yang coba memenuhi kebutuhannya dengan pergaulan atau dengan seks. Sehingga banyak saudara-saudara kita melihat ada banyak orang yang memiliki istri yang cantik, memiliki hidup yang baik, malah dia berselingkuh. Apa sebenarnya yang dicari? Orang bilang begini, jauh lebih cantik istrinya loh daripada selingkuhannya misalnya. Karena ada bagian dalam hidupnya yang kosong. Bagian dalam hidupnya yang tidak terpenuhi. Saudara tidak pernah tahu pergumulan seseorang. Tetapi saudara, yang saya mau katakan hari ini kepada saudara-saudara bahkan yang bergumul. Saudara,
kebutuhan utamamu adalah kebutuhan melekat dengan Tuhan yang sanggup memenuhi semua kebutuhanmu, semua kekosonganmu yang tidak bisa diukur dengan uang, harta, benda, reputasi, kehormatan. Saudara-saudara, sehingga ada hal-hal yang memberikan kepuasan instan, tetapi kemudian membuat mereka merasa hampa setelahnya. Saya sering kali berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Pengakuan dosa dari beberapa orang. Saya jatuh dalam dosa karena saya dan kemudian menimbulkan penyesalan yang sangat dalam. Penyesalan yang tidak pernah berakhir. Saudara, saya memiliki cerita yang real. Yang saya pernah baca di satu cerita-cerita orang-orang yang pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia sangat baik, melayani sangat baik, tapi kemudian dia terlibat konflik dengan istrinya. Singkat cerita, saudara, konflik itu membuat dia tidak bisa menenangkan dirinya. Sesudah dalam pelayanan, akhirnya dia memutuskan malam itu dia akan pergi ke bar untuk dia boleh minum, menenangkan diri, dan dia boleh hang out lah. Bayangkan saudara ya, seorang hamba Tuhan. Ini kisah nyata. Dan kemudian dia pergi ke bar, saudara. Singkat cerita, dia mabuk dan dia tidak bisa menguasai dirinya. Akhirnya dia end up atau dia berakhir dengan tidur dengan seorang perempuan malam. Saudara, apa yang terjadi? Waktu berlalu, dia kembali pulang ke rumah. Dan kemudian 3 bulan sesudah itu dia mendengarkan kabar bahwa si perempuan yang tidur bersama dia itu meninggal karena AIDS. Dan karena dia mendengarkan kata itu atau orang mengatakan kepada dia, akhirnya sudah dia mengecek dirinya dan dia positif AIDS. HIV ya maksudnya. Nah kemudian saudara, sudah dari peristiwa itu dia merenung tapi sudah terlambat. Dan istrinya juga diperiksa juga HIV AIDS. Dan yang paling menyakitkan juga, karena sesudah peristiwa itu mereka berbaikan dan istrinya juga sementara hamil. Saudara, peristiwa satu malam menghabiskan masa depan. Peristiwa satu malam menghancurkan hidup bahkan pelayanannya. Saya hanya membaca bagian itu dalam satu artikel ya. Tetapi yang saya mau ingatkan kepada kita semua, banyak di antara kita orang percaya, kita mudah jatuh. Bahkan ada keputusan-keputusan, bahkan hanya sepele menurut saudara, tapi menghancurkan masa depan saudara. Ada banyak sekali cerita-cerita. Orang tua yang marah, membentak anaknya, melukai perasaan anaknya dengan kata-kata makian yang tanpa dia sadari anaknya menyimpan dalam hati. Dan itu menjadi luka yang dalam dan akan menghancurkan masa depannya. Saudara, saya berdoa dan saya berdoa biar jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan jaga perkataan saudara, jaga semua gaya hidup saudara, sehingga saudara tidak melakukan kesalahan yang akan merusak masa depan saudara dan anak-anak saudara. Mungkin saudara, kita banyak sekali mencari cara untuk mengisi bagian yang kosong. Ketika saudara mencari kepuasan instan dan kemudian saudara merasa kosong, hampa dalam hidup saudara, itu adalah tipuan. Bahkan saya mau katakan, itu adalah iblis yang coba membuat saudara tidak merasa perlu Tuhan. Dia akan coba menipu saudara dan dia akan mengatakan kepada saudara, sudahlah kamu kan kerja keras, kamu kan sudah ke gereja, kamu kan sudah beribadah. Saudara, karena dia tahu ketika saudara melekat dengan Tuhan, dari situ sumber kekuatan dan dia tidak bisa menggunakan hidup saudara. Orang yang hidup melekat dengan Tuhan, setan tidak pernah bisa untuk mengganggu, apalagi menggunakan. Mengganggu saja tidak bisa, apalagi menggunakan. Sehingga orang hidup dalam Tuhan, dia tidak mungkin hidup dalam kemarahan, dalam kebencian,
dalam pertikaian, caci maki, mulut yang tidak bisa dijaga, suami istri yang tidak bisa menjaga reputasi keluarga. Saya mendampingi pembekalan pernikahan beberapa pasang yang menikah di beberapa waktu ini. Saya selalu mengingatkan, saudara-saudara, kalau suami istri, istri adalah suami, suami adalah istri, menceritakan kejelekan suami sama dengan menceritakan kejelekan dirimu sendiri. Karena ketika kamu menjadi satu, ketika kamu menjadi pasangan, Tuhan memberi berkat-berkat bersama, bukan berkat pribadi. Saudara-saudara, banyak hal yang kita temukan, tipuan-tipuan yang ada sekeliling kita, yang manusia, saya dan saudara kena dalam trapnya si jahat. Tetapi kabar baiknya bagi kita, roh yang ada padamu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga saudara tidak perlu bingung. Utamakan melekat dengan Tuhan, iblis akan lari daripada kita. Saudara, ada orang yang mencoba mengisi kekosongan dengan hobi-hobi, ya. Jadi ada juga orang yang mengisi kekosongan dengan kerja keras, workaholic. Saya ada juga pernah mendampingi suami yang agak tidak mau pulang rumah, ya, sehingga dia overtime berjam-jam. Pertanyaannya, karena apa? Di rumah dia tidak rasa damai, ya. Nanti di rumah dia disuruh urus anak lah, disuruh begini dan sebagainya. Tidak ada kedamaian, saudara. Dia mencari pelampiasan dari keinginannya dengan workaholic, bekerja keras. Di Amerika ini, saudara, ada orang-orang tertentu yang dia boleh bekerja 2 shift. Jadi saya pernah punya pengalaman, ada orang yang bekerja bahkan 3 shift. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia membangun rumah yang besar di Indonesia dan semua dia punya. Tetapi kemudian dia belum sempat menikmati pulang ke Indonesia, tinggal di rumah yang besar, dan kemudian dia sudah meninggal. Saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Kita ini perlu Tuhan yang memenuhi semua kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan secara jasmani, tetapi pemenuhan secara rohani. Tidak ada masalah, saudara, dengan hobi, musik, olahraga, cari kesuksesan. Tidak ada masalah. Tetapi jika hal-hal ini mengubah posisi Tuhan dalam hidupmu, menggantikan Tuhan dalam hidupmu, mungkin itu yang salah. Saudara, tidak ada yang dapat memuaskan. Kenapa saya katakan mengganti posisi Tuhan? Karena posisi Tuhan itu tidak bisa tergantikan. Cuma dia yang dapat memuaskan hasratmu. Coba saudara pikir baik-baik. Ada banyak orang, bahkan saya selalu ulang-ulang ini. Banyak orang sudah punya harta berlimpah, tapi dia perlu bodyguard yang banyak. Semakin dia punya banyak harta, semakin dia takut. Takut dibunuh, takut dicuri, takut semua. Saudara, saya berdoa. Saudara menyadari bahwa hidup ini bukan sekedar berbicara tentang uang, materi, berbicara tentang apa yang saudara punya. Tapi berbicara tentang sudahkah engkau melakukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Berapa umurmu hari ini? Berapa banyak jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan? Atau saudara sibuk dengan kesibukanmu sendiri? Saudara, ada satu kepuasan dalam hidup manusia yang saya pelajari dimiliki oleh semua orang. Yaitu hidup untuk menyenangkan orang lain. Hidup untuk membantu orang lain. Ada semacam kepuasan dalam hidup kita ketika kita mampu berarti bagi orang lain. Justru ketakutan terbesar manusia di dalam kehidupannya adalah ketika dia hidup tapi tidak berguna. Bayangkan seorang bapak, dia bisa memberikan kendaraan bagi anaknya, bahagia sekali dia. Dia bisa membantu tetangganya, bahagia sekali. Itu adalah benih yang Tuhan taruh dalam hati manusia. Itu benih kekekalan yang Tuhan berikan dalam hidup manusia. Bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri. Manusia hidup harus dengan banyak orang. Harus memberkati orang lain. Harus menolong orang lain. Harus hidup sosial. Dia tidak boleh hidup sendiri. Dia tidak bisa hidup. Makanya saudara, kalau saudara lihat di dunia ini, hukuman terbesar bagi orang atau penjahat, dia diisolasi, dipisahkan dari masyarakat.
Karena manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa sendiri. Makanya saya bilang ada benih kekekalan yang Tuhan berikan bagi hidup manusia. Itu ketika kita punya yang namanya kepuasan, ketika kita hidup berarti bagi orang lain, kita hidup menolong bagi orang lain. Mari kita bangun hal-hal ini supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang siap hidup dalam kekekalan. Saudara, saya belajar hal-hal yang memuaskan diri kita, yang mendalam dalam hidup kita itu adalah ketika kita mulai hidup melekat dengan Tuhan, kita mulai berkarya, dan kita mulai melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan ada dalam kehidupan manusia, hubungan yang paling dekat antara manusia, meski betapa luar biasanya mereka, tidak dengan sendirinya memuaskan rasa kosong di dalam hatinya. Tidak ada suatu pun yang dapat mengisi kekosongan kecuali hubunganmu dengan Tuhan. Di mana Tuhan sudah menciptakan saudara sebagai makhluk yang depend on Him, bergantung dengan Dia. Saudara, merujuk pada perjanjian baru, alasan atas kekosongan ini adalah pria dan wanita itu harus kembali melekat dengan Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yesus berkata, "Akulah roti hidup," sekali lagi, Yohanes 6 ayat 35. Dialah satu-satunya yang bisa memuaskan rasa lapar kita. Rasa lapar yang terdalam. Saudara boleh gampang sekali klaise ya. Saudara boleh menipu banyak orang dengan hidup pretend good, atau terlihat seperti orang yang baik-baik saja. Tetapi buah tetap akan terlihat ketika saudara mulai hancur, ketika saudara mulai menunjukkan karakter-karakter. Atau saya melayani di sini selama hampir 10 tahun ya di Amerika. Pergumulan terbesar di sini sampai hari ini adalah bahkan anak-anak muda itu bunuh diri, suicide thought, jadi memiliki pemikiran dengan bunuh diri. Orang-orang yang kelihatan sehat badannya tapi mentalnya sakit. Sehingga banyak sekali terapis di sini, banyak orang-orang khusus. Jadi kalau saudara punya pergumulan anxiety, banyak sekali orang yang hidup dalam anxiety saat ini. Ketakutan yang luar biasa. Dimulai dari takut-takut, akhirnya dia mulai berilusinasi, dan akhirnya dia mulai berbicara dalam pikiran sendiri, dan akhirnya menunjukkan hal-hal yang terlihat tidak baik. Nah, saudara, pelajaran yang kita dapat hari ini, kita harus memulihkan hubungan dengan Tuhan. Kenapa saudara kita perlu Yesus? Yang pertama, karena Dia yang memuaskan rasa lapar kita. Dan Dia yang memuaskan rasa lapar kita akan arti dan tujuan hidup kita. Saudara, hanya dengan hubungan dengan Pencipta, kita temukan arti tujuan hidup kita sesungguhnya. Engkau tidak hanya dipanggil untuk menjadi orang kaya, untuk memiliki semua dunia ini. Karena untuk apa saudara memiliki semua dunia ini kalau engkau tidak memiliki? Saudara masih ingat kisah seorang pemuda yang datang kepada Yesus. "Yesus, apalagi harus aku buat? Aku sudah membagikan kepada orang miskin. Aku sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan Taurat Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan." Apa yang Yesus katakan? "Pergi, jual semua hartamu dan bagi kepada orang-orang miskin." Dan pemuda ini sangat sedih karena hatinya berpaut pada hartanya. Tidak ada persoalan saudara bekerja keras untuk saudara boleh dapat uang. Tidak ada persoalannya. Tetapi jangan sampai hatimu melekat pada uang. Karena uang tidak bisa berikan kepuasan. Kita baru belajar. Uang tidak bisa memuaskan rasa lapar kita dan tujuan kita. Yang kedua, kenapa kita perlu Yesus? Dia memuaskan rasa lapar kita bahkan atas hidup sesudah kematian. Ini kan yang ditakuti oleh banyak orang. Nanti kalau saya mati bagaimana? Bagaimana suami saya, anak saya, harta saya, dan sebagainya, saudara. Saudara, kalau kau hidup buat Kristus, mati keuntungan. Tidak usah khawatir dengan hidup di dunia ini. Semua manusia, makhluk, suamimu, anakmu itu ciptaan Tuhan. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Tetapi tanggung jawab Tuhan atas hidup kita itu harus ada respon dari kita. Karena Tuhan berikan kita free will. Kita harus belajar untuk tahu bahwa kita mempersiapkan hidup karena apa?
Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Semua akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Saudara hebat hari ini, badan hebat, saudara punya reputasi yang sangat baik, hormatan pekerjaan hebat, tetap akan ada waktunya. Kamu datang ke dunia ini telanjang kembali telanjang. Apa yang kamu bawa? Tidak ada yang kamu bawa. Tubuhmu bahkan akan membusuk dan fana. Saudara, apa yang perlu kita tahu? Bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara diberikan kepuasan. Bahkan saudara tidak pernah akan takut lagi akan kematian. Kenapa? Karena saudara tahu persis saudara hidup melekat dengan Tuhan dan mati itu keuntungan. Saudara akan hidup dalam kekekalan. Semua orang pada umumnya takut mati karena dia tidak tahu betapa luar biasanya ketika saudara hidup dalam Tuhan. Ketika saudara mati, saudara memiliki jaminan kekekalan. Saya berkali-kali diizinkan Tuhan juga melayani orang-orang yang sakit, yang kalau orang-orang bilang sudah siap untuk meninggal ya. Dan kemudian ada banyak juga orang-orang yang sudah di jurang maut. Saya banyak sekali memiliki cerita-cerita yang memang saya hadapi sendiri. Ada orang-orang yang ketika sudah melewati masa kritis, dia bahkan sudah melihat sorga. Jadi ada orang-orang yang biasa, saudara. Saya percaya kepada cerita orang-orang ini. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang speak up, bukan orang yang banyak bicara ya. Tapi ketika dia mulai berkata, saya sudah berada di pintu, saya sudah melihat malaikat datang menjemput, dan saya masuk ke dalam, itu indah sekali. Saya tidak mau kembali. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia kembali ke dunia. Nah, saudara, saya percaya orang-orang pada takut mati karena semua kita belum pernah ke sorga. Tapi janji sorga itu ada dalam hidup kita. Kekekalan itu ada, tidak ada ratap tangis, tidak ada sakit penyakit. Yang ada kita forever young. Jadi kita muda selalu. Saudara-saudara, saya belajar bahwa ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki rasa puas dan kita tidak pernah takut akan kematian. Kita puas dalam hidup dan kita siap kapanpun Tuhan memanggil kita. Hidup sudah kematian. Jadi yang ketiga saya belajar adalah dia memuaskan. Kenapa kita perlu Yesus? Dia memuaskan rasa lapar kita atas kehidupan setiap hari, atas pengampunan. Saudara, jujur, coba kita jujur. Mudah atau sulit mengampuni? Mungkin mungkin orang bilang kalau pendeta gampang. Saya mau bilang tidak juga. Karena selama saya masih hidup dalam daging, kecenderungan daging tidak mau saya mengampuni. Tetapi ketika Roh Allah dalam hidup saya, dia menguatkan saya untuk bisa mengampuni. Dia yang membuat saudara dan saya untuk hidup dalam kedamaian. Karena saudara, kenapa? Karena pengampunan itu bukan buat mereka, tapi buat saya. Saudara tahu nggak bahwa hidup dalam hate, kebencian itu akan membuat saudara tidak tenang dan tidak nyaman, menyakiti saudara. Untuk itu saya mengajak kita semua, mari saudara keluar dari hal-hal yang mengikat kita. Amarah, kebencian, dendam. Tidak ada yang baik dari selain merusak tubuh saudara, meracuni saudara. Dan makanya saudara, saya bilang banyak orang yang tidak menyadari bahwa kadang-kadang kita, bahkan dokter pun mengiyakan. Ketika saudara marah, saudara meracuni tubuh dan ia akan membentuk sel-sel darah mati. Itu yang akan mengakibatkan kanker, penyakit-penyakit yang luar biasa. Saudara harus bebaskan. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ingat firman Tuhan ini. Saudara harus memiliki hati yang penuh sukacita, supaya saudara tidak mudah untuk menjadi orang yang pendendam, tidak mau mengampuni. Saya mau ingatkan kepada kita, kalau saudara hari ini punya musuh ya, damaikan dirimu. Jangan dulu ke gereja. Damaikan dulu dengan musuhmu, baru ke gereja. Untuk apa saudara ke gereja? Karena Alkitab bilang, kalau saudara tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni kamu. Lebih utama bereskan dulu hatimu. Ini pendeta Fransiska apaan sih? Masa orang mau ke gereja nggak boleh? Saya bukan bilang nggak boleh. Damaikan dirimu dulu, baru saudara boleh datang kepada Tuhan. Bukankah itu akan menghambat berkat saudara dan hidup saudara?
bahkan meracuni tubuh saudara. Kalau saudara punya musuh hari ini, bebaskan dirimu. Saudara memang gak mampu, makanya saudara berdoa, Roh Kudus tolong saya untuk bisa mengampuni si A, si B, si C. Dan kemudian saudara, saya mau bilang ini hal yang jujur. Di saat saudara mau mengampuni, iblis akan buat orang itu buat lebih jahat lagi. Ingatkan dirimu, pengampunan buat saya, bukan buat mereka. Saudara berdoa dan saudara pulihkan hatimu. Nah, saudara-saudara, Alkitab juga mengingatkan kita, Dia memberikan kita damai sejahtera. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang punya pergumulan hari-hari ini, punya masalah hari-hari ini, jangan gelisah, jangan gentar, tapi saudara datang kepada Tuhan. Tinggalkan semua amarahmu, tinggalkan semua beban-bebanmu, karena Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban, aku akan berikan kelegaan. Saudara mungkin tanya, gimana caranya dapat kelegaan? Saudara gak perlu tahu dapat kelegaan seperti apa. Bagian saudara adalah datang kepada Tuhan. Bagian Tuhan memberikan saudara kelegaan. Dan saudara akan lihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Sesudah saudara berdoa minta Tuhan, saudara akan diberkati, saudara akan ditolong Tuhan untuk bebaskan hidupmu dari segala ketakutanmu. Hanya Yesus yang engkau perlu, saudara. Tidak ada yang lain. Saya berdoa biar hari ini saudara diberkati Tuhan. Biar firman Tuhan membuat saudara menyadari bahwa kita perlu Yesus. Amin, saudara. Kita semua perlu Yesus yang akan memenuhi semua hasrat kita dan akan memenuhi kita dengan damai sejahtera. Amin, saudara. Saya berdoa bagi kita semua. Jika saudara perlu didoakan, saudara boleh tag saya, boleh tulis di komen. Saya pribadi dan tim doa pastinya mendoakan saudara. Doa saya, saudara hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan, kemenangan setiap hari, kemenangan atas segala dosa-dosa saudara, kemenangan atas semua apapun dalam hidup saudara, dan saudara mampu untuk memiliki iman yang besar dan iman yang benar. Ya, kemarin saya bahas juga bagian itu. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara dan berdoa bagi semua program dan jemaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh mencari Engkau, kami boleh memuji Engkau, kami boleh dengarkan firman Tuhan, bahwasanya kami memerlukan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Teruslah Engkau berbicara bagi kami, karena kami sungguh percaya Tuhan, Engkau yang menjadi sumber hidup kami. Tidak ada pertolongan yang lain. Tuhan, tolong kami semua agar kami tetap setia di dalam Engkau, agar kami diberikan kekuatan untuk memahami semua firman kebenaran dan melakukan firman ini. Ingatkan terus kami ya Roh Kudus. Kami semua bersatu hati dan berdoa. Hamba-Mu berdoa saat ini dalam nama Yesus yang sakit. Tuhan sembuhkan, yang memiliki pergumulan dalam tubuh apapun itu, nama penyakitnya di dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan. Kami percaya segala sakit penyakit kami sembuh karena Engkau Tuhan yang melakukan mujizat-Mu sampai hari ini. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan apapun pergumulannya. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber segala kehidupan kami. Tolong kami untuk menghadapi setiap pergumulan kami dan tampil sebagai anak-anak Tuhan yang hidup lebih dari pemenang atas segala pergumulan persoalan kami setiap hari. Ya Tuhan, tolong kami semua untuk hidup boleh berkarya, menjadi alat Tuhan untuk Tuhan gunakan bagi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami tidak mau hanya menjadi attendance, orang-orang yang hadir dalam gereja, tapi orang-orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, apapun itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami percaya semua program-program seperti ini akan terus memberkati. Dan kami berdoa,
jemaat Reform Church Metatchen, semua yang menonton, semua yang menyaksikan saat ini live maupun sebentar. Tuhan tolong semua kami dalam perlindungan Tuhan. Kami yakin dan percaya kemenangan menjadi milik kami, dan berkat Tuhan sudah menjadi milik kami. Berkat dari Allah Bapa dalam anaknya Yesus Kristus dengan pertolongan kuat dan Roh Kudus menyertai memberkati hidup kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk tetap setia di dalam program ini ya. Saya juga memohon untuk kita boleh membagikan jika saudara mau, supaya banyak orang yang lebih dijangkau dengan firman Tuhan. Dan saya juga ingin berkata kalau kita support, tentunya program ini akan terus berjalan dan lebih semangat lagi saya dan tim dari Reform Church of Metatchen untuk tetap membuat video-video yang tentunya akan memberkati banyak orang. Nah saudara, saya berdoa biar kita semua boleh bekerja, yang ada di Amerika bekerja semangat, selamat berusaha bekerja jadi berkat di tempat kerja, yang ada di Indonesia selamat beristirahat, selamat malam, dan selamat good night, selamat tidur ya. Dan kita semua akan berjumpa besok di program yang sama, di hari yang ke-17. Mari tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.